Timnas Indonesia bersinar. Dari kemenangan telak atas Taiwan hingga ujian lawan Lebanon dan persiapan U23 menuju Piala Dunia dan Piala Asia 2026 awal September tahun 2025 menjadi momen penting bagi sepak bola Indonesia, baik di level senior maupun U23. Timnas senior menunjukkan performa gemilang dalam laga FIFA Matchday. Sementara Timnas U23 menghadapi persaingan ketat di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Dari kemenangan telak Timnas senior atas Taiwan hingga tantangan Timnas U23 Indonesia dan Malaysia, semua menunjukkan kemajuan sepak bola Indonesia yang semakin matang dan profesional. Di Stadion Gelora Bung Tama, Surabaya, Jumat malam 5 September tahun 2025, Timnas senior meraih kemenangan luar biasa 6-0 atas Taiwan. Gol dicetak oleh Jordi Amat pada menit keempat, bunuh diri Chow Meng Siu pada menit ke-23, Mark Klok pada menit ke-33, Eliano Reinders pada menit ke-38, Ramadan Sananta pada menit ke-58, dan Sandy Walsh pada menit ke-60. Pelatih Patrick Kluivert memanfaatkan laga ini untuk mengevaluasi berbagai kombinasi pemain, termasuk mereka yang sebelumnya menjadi cadangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi pemain naturalisasi untuk menyesuaikan diri dengan skema tim. Salah satu sorotan utama adalah debut Miliano Jonathans. Pemain FC Utrecht berusia 21 tahun ini masuk pada menit ke-71 menggantikan Beckham Putra. Meskipun hanya bermain 19 menit, Miliano menunjukkan permainan impresif dan beberapa kali mendapatkan peluang mencetak gol. Penampilannya langsung menjadi perhatian media dan netizen Indonesia. Setelah laga, Miliano mengaku bangga bisa membantu tim meraih kemenangan dan terkesan dengan atmosfer supporter di Stadion Gelora Bung Tama. Saya sangat senang bisa menjalani debut bersama Indonesia. Atmosfernya luar biasa. Saya sangat suka dengan para supporter. Saya tidak sabar untuk bermain lagi pada hari Senin, ujarnya. Selain Miliano, Sandy Walsh menjadi sorotan lain. Bek tangguh ini mencetak gol ke-6 pada menit ke-60 sekaligus memberikan assist untuk gol Ramadan Sananta. Gol Sandy memiliki makna emosional karena tercipta di Surabaya, kota kelahiran mendiang kakeknya. Mencetak gol di kota kelahiran kakek saya adalah momen yang sangat emosional dan spesial. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para supporter atas dukungannya. Banyak cinta untuk Surabaya, ujar Sandy Walsh. Gol ini menjadi bukti kemampuan Sandy sebagai bek modern yang mampu berkontribusi ofensif sekaligus simbol penghormatan kepada keluarga dan warisan pribadinya. Gol Sandy bermula dari tendangan bebas Mark Klok yang jatuh tepat di hadapannya. Dengan tenang, ia menyambar bola dan menaklukkan kiper Taiwan, Huang Chiulin. Kejadian ini menjadi momen berharga secara statistik dan emosional, menunjukkan bagaimana sepak bola dapat menghubungkan prestasi profesional dengan nilai-nilai pribadi. Timnas senior juga menampilkan Mark Klok, Ham Hye, dan Eliano Reinders. Bagi Mark Klok, kesempatan bermain bersama dua kompatriotnya di Persib Bandung di Timnas Indonesia menjadi pengalaman berharga. Ia menilai kombinasi lini tengah Persib Bandung akan semakin solid setelah merasakan atmosfer internasional. Saya tidak sabar untuk main sama dia Ham Hye di Persib Bandung dan tentu dengan Eliano juga, ungkap Klok. Kehadiran Klok, Tam, Eliano, dan Beckham Putra membuat 4 pemain Persib merumput bersamaan, meskipun momen ini berlangsung singkat karena pergantian pemain. Kontribusi para pemain Persib Bandung cukup signifikan. Klok dan Eliano masing-masing mencetak 1 gol, sementara Beckham menyumbang assist untuk gol Jordi Amat. Klok menyanjung performa rekan-rekannya, terutama Tom dan Eliano, yang memberi warna baru di lini tengah. Ia menilai gaya bermain yang berbeda justru saling melengkapi. Dan jangan lupa Eliano, dia bermain luar biasa hari ini. Kalau untuk gaya bermain, saya pikir saya tidak sama seperti Tom, tapi kami bisa melengkapi satu sama lain, ujarnya optimistis. Kehadiran Tam dan Eliano menambah variasi permainan Timnas Indonesia maupun Persib Bandung. Tam dikenal memiliki visi permainan tajam, mampu membaca ruang dan memberikan umpan tepat ke rekan setim, sementara Eliano unggul dalam penetrasi dan agresivitas di lini tengah, sehingga kerap membuka peluang bagi rekan-rekannya.
Klok membawa pengalaman dan ketenangan menjadi pengendali tempo permainan yang menjaga keseimbangan tim. Kombinasi ini diyakini menjadi kunci bagi Persib Bandung untuk tampil konsisten di Super League ke-2025. Publik sepak bola Indonesia kini menaruh perhatian pada Persib Bandung karena lini tengah mereka dihuni 3 penggawa timnas yang tampil gemilang. Sinergi antar pemain menjadi hal penting menghadapi padatnya jadwal kompetisi domestik. Pengalaman bermain bersama di timnas diharapkan mempercepat pemahaman satu sama lain dan memperkuat koordinasi di level klub. Beckham Putra menambah kedalaman lini tengah Persib Bandung. Meskipun masih muda, ia menunjukkan kontribusi penting dengan 1 assist. Kehadiran 4 pemain Persib Klok, Tam, Iliano, dan Beckham memberikan opsi rotasi fleksibel tanpa mengurangi kualitas permainan. Kemenangan telak melawan Taiwan juga memberikan suntikan moral yang diyakini terbawa hingga Super League. Selain itu, penampilan timnas senior mendapat pujian dari pihak lawan. Pelatih Taiwan, Chi Minghuang, mengakui keunggulan tim Garuda. Indonesia memberikan banyak tekanan. Mereka punya strategi yang sangat terorganisasi. Taiwan butuh kekuatan dan pengalaman seperti ini untuk bisa berkembang, ujar Huang. Ia menambahkan, tekanan bukan hanya datang dari permainan timnas Indonesia, tetapi juga atmosfer luar biasa dari supporter yang memenuhi stadion. Menurutnya, pengalaman menghadapi tim sekuat Indonesia sangat berharga dan peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka. Namun, Huang menekankan bahwa kekalahan telak Taiwan disebabkan minimnya persiapan. Timnya hanya berlatih 5 hingga 6 hari dan sebagian besar diperkuat pemain lokal. Kami tidak terbiasa dengan level turnamen internasional, sehingga tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaik. Itu salah satu alasannya, jelasnya. Terkait banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia, Huang menilai hal ini menambah kekuatan sekaligus membuka peluang bagi pengembangan pemain lokal. Itu membuat mereka lebih kuat. Tentu saja hal ini bagus untuk tim. Selain itu, mereka juga bisa meningkatkan kualitas pemain asli Indonesia, ujarnya. Pemain Taiwan, Meng Changsai, juga merasakan perbedaan kualitas antar tim, menyebut permainan Indonesia cepat, terstruktur, dan memiliki serangan balik efektif. Sangat sulit menghadapi tim seperti Indonesia. Tapi ini kesempatan bagi kami untuk belajar, ungkapnya. Di sisi timnas U23, Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 menampilkan persaingan ketat. Timnas U23 Indonesia ditahan imbang 0-0 oleh Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, sementara Timnas U23 Korea Selatan memimpin klasemen setelah menang 5-0 atas Makau. Format kompetisi menetapkan juara grup dan 4 runner-up terbaik dari 11 grup lolos ke putaran final, sehingga setiap pertandingan menjadi krusial. Dibandingkan Timnas U23 Indonesia, nasib Malaysia dalam grup F lebih genting. Harimau Muda kalah 0-1 dari Lebanon di Stadion Tamasat, Patung Tani, dan berada di posisi ketiga tanpa poin. Thailand dan Lebanon memimpin klasemen dengan 3 poin masing-masing. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafusi Zain, menekankan timnya harus bangkit dan fokus pada 2 laga tersisa melawan Mongolia dan Thailand. Yang terpenting, kami perlu memanfaatkan setiap peluang yang kami miliki untuk mencetak gol, ujar Nafusi. Jalan menuju kualifikasi memang sulit, tetapi peluang masih terbuka. Malaysia harus memenangkan kedua pertandingan sisa untuk memiliki kesempatan sebagai salah satu runner-up terbaik. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia memiliki 1 poin awal dan bermain sebagai tuan rumah, sehingga dapat memanfaatkan momentum untuk membangun kemenangan di laga berikutnya melawan Makau dan Korea Selatan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa kemenangan telak 6-0 atas Taiwan bukan tolok ukur sejati kualitas Timnas Indonesia. Tes sebenarnya memang lawan Lebanon, bukan Taiwan, tegas Erick. Menurutnya, duel kontra Lebanon akan memberikan gambaran nyata selevel dengan lawan yang akan dihadapi Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk Arab Saudi dan Irak. Erick menekankan, laga melawan Lebanon bisa mengasah performa tim karena Lebanon memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi, yakni 112, dibanding Indonesia yang berada di peringkat ke-118.
Meski puas dengan serangan tajam timnas saat melawan Taiwan, Erik menilai masih ada pekerjaan rumah di lini depan. Finishing terkadang masih terburu-buru. Itu yang harus dievaluasi, ujarnya. Erik juga menyoroti debut dua pemain anyar, Miliano Jonathans dan Moro Zilchtra, namun ia enggan memberi evaluasi khusus karena keduanya masih perlu waktu beradaptasi dengan skema baru ala Patrick Kluivert. Selain itu, Erik memberikan kabar positif soal Adrian Wibowo, pemain keturunan yang berkarir di MLS bersama Los Angeles FC. Untuk Adrian tidak ada masalah, ucapnya optimistis. Terkait Max Helges, Erik memastikan PSSI memberi kelonggaran agar bek tengah tersebut menyelesaikan proses transfer klubnya. Mes kemarin telepon, minta maaf. Kami kasih kesempatan dia selesaikan transfer. Masih ada waktu sampai 6 September, ungkap Erik. Erik menekankan bahwa keseimbangan antara pengabdian pemain untuk timnas dan kepentingan karier klub harus dijaga. Mereka bergabung dengan timnas ini kan bagian dari pengorbanan. Jadi jangan sampai kita mengorbankan karier mereka juga, tegasnya. Dengan persiapan matang dan fokus, laga melawan Lebanon bakal menjadi ujian krusial sebelum menghadapi tantangan sesungguhnya di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Keseluruhan perjalanan timnas senior dan U23 menunjukkan perkembangan pesat sepak bola Indonesia. Dari debut Miliano Jonathans dan Moro Zilchtra, momen emosional Sandy Walsh, chemistry Mark Loktam Hai Eliano Reinders, hingga sorotan timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23, semua membentuk narasi sepak bola Indonesia yang penuh ambisi, prestasi, dan motivasi tinggi untuk menghadapi tantangan internasional.